orang populer itu tidak menjamin ya bahwa dia akan mendapat dikapitalisasi menjadi suara dukungan rakyat gitu. Wow, ini fenomena yang abang tangkap nih. Yang saya lihat ini bukannya Facebook, enggak punya Instagram, ya, enggak punya platform, aktif sekali setahun gitu. Terpilih dia gitu kan. Yang tingkat legitimasinya jauh lebih baik pemilu 2024 ketimbang 2018. Ya. Nah, pada pemilu 2024 ya, legitimasi pemimpin terpilih itu pada angka 41,15%. Ya. Tetapi pada pemilu 2018 ya, legitimasi dukungan rakyat kepada gubernur terpilih itu hanya 30,80%. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bang Nurdin. Oke Bang, jadi tanpa berpanjang kalam. Tadi di episode sebelumnya kita banyak berbicara tentang bagaimana pergerakan mahasiswa. 34 tahun lalu abang sudah berbuat. Lahirnya sebuah forum. Sekarang kita melihat kita berbicara pilkada Bang nih. Wah, ini masih hangat Bang ya. Ini yang saya ngeri nih kalau pilkada ini. Tapi hangat Bang. Ya, pilkada ini sudah usai Bang. Seluruh Indonesia, artinya mari kembali. Betul. Ya, yang kalah menang ya, yang menang ya jangan jumawa, yang kalah jangan terlalu berlarut bersedih gitu. Sebetulnya mari kita tinggal bersatu membangun daerah masing-masing. Abang ngelihat periode kepemimpinan. Jadi masing-masing kalau kita perhatikan ya, kalau di Amerika saja, antara Joe Biden dulu dengan rivalnya Donald Trump itu kan selalu kayak kontradiktif betul Bang. Jadi memang di sana kan dua rivalitas partai ya. Jadi memang harus menunjukkan bahwa kalau dia hitam ini putih ibaratnya, ya ibaratnya seperti itu. Terus kemudian kita ke nasional, kepemimpinan Soekarno, terus Soeharto ke Gus Dur ke Mega dan terusnya gitu ya. Jadi kita melihat bahwa masyarakat kita itu ternyata ya melihat kalau sudah berakhir nih kepemimpinan sebelumnya, ternyata cari suasana baru. Atau kita bilang ya antitesa lah. Nah, bagaimana abang memotret ini nih kepemimpinan baik internasional maupun nasional yang sudah berada di beberapa periode di kita ini Bang? Ya, terima kasih Bang Yusron. Ya, terima kasih atas undangan untuk hadir di podcast ini. Siap, Abang. Saya merasa sangat terhormat. Terkait dengan apa yang Bang Ion tanyakan itu, ketika saya mahasiswa itu ada mata kuliah khusus tentang itu. Saya jurusan hukum tata negara. Jadi ada namanya mata kuliah ilmu perbandingan negara. Perbandingan negara. Ilmu perbandingan negara itu menceritakan tentang siklus berdirinya model-model negara. Dari negara bebas di era pranegara itu itu kemudian masyarakat menginginkan keteraturan. Dari bebas, dari mau seapanya saja. Kok nggak ada aturan ya? Ada aturan itu. Mereka ingin kehidupan yang beraturan. Nah, itulah awal terciptanya hukum yang sederhana itu. Misalnya kita kelompok masyarakat ini boleh begini, tidak boleh begini. Kalau ini dilanggar, ini sanksinya. Itu hukum sederhananya. Gitu. Nah, itu yang kemudian berkembang menjadi sebuah aturan hukum yang kita kenal selama ini dengan pasal-pasalnya segala macam itu, dan itulah kemudian yang membuat dari negara tidak ada menjadi ada negara. Nah, dari ada negara ini kemudian timbul mapan, menciptakan sistem yang otoriter, yang totaliter. Lahirlah negara yang dengan sistem yang sangat ketat, kaku, itu melahirkan kerajaan. Kerajaan lama-lama otoriter juga segala macam itu ditumbangkan kembali ke negara bebas. Nah, ini siklus negara
siklus negara. Nah, dalam ilmu perbandingan negara itu disebut dengan mata rantai, sama dengan mata rantai makanan itu. Kan? Makan, terus kemudian menjadi nutrisi segala macam itu, kemudian dibuang lagi ya, jadi pupuk, tumbuhlah segala macam, jadi makan itu yang disebut siklus negara itu. Nah, seperti siklus makanan gitu. Nah, terkait dengan kepemimpinan yang ada itu pun juga terjadi gitu. Siklus-siklusnya itu hampir sama gitu kan. Nah, ketika Bang Ion tadi misalnya menyebut era kepemimpinan nasional itu, misalnya era Bung Karno, ya Bung Karno kan kalau pidato anti modal asing, misalnya kan kemandirian bangsa, kemandirian pangan, anti impor misalnya kan. Nah, itu kemudian datang Pak Harto, itu modal asing misalnya kan, impor segala macam itu kan. Nah, itu lama itu berlanjut itu. Nah, dari sistem yang dibangun oleh Pak Harto itu melahirkan otoriter, totalitarianisme segala macam itu. Nah, rakyat kemudian rindu. Ya. Wah, kita ingin punya presiden yang tidak begini misalnya kan. Betul. Nah, maka pada pemilu berikutnya itu lahir Gus Dur. Yang udah gitu aja kok repot katanya kan. Gitu aja kok repot kan. Jadi yang serba los misalnya kan, boleh mau apa saja ya, dari tertib betul Pak Harto itu ya. Kemudian menjadi dibebaskan ya oleh Gus Dur ya. Datang ke DPR ngomong sesukanya kan, ini anak tika semua. Jadi itu berlanjut gitu kan. Nah, tapi nggak lama, rakyat nggak tahan misalnya dengan kondisi Gus Dur yang seperti itu, jalan dituntun, nggak ngeliat misalnya, ya terus kemudian rakyat merasa, kita butuh nih figur yang berbeda dari sosok itu, ya yang Bang Yusron bilang antitesa dari kepemimpinan sebelumnya, profil pemimpin seperti itu. Nah, itu kan melahirkan SBY. Gagah, tegap, banteng, bahasanya segala macam ditata gitu kan. Nah, ini terus ini berubah ini ya, terus jalan segala macam ini. Nah, dihantarkanlah kita ke Jokowi. Sebagai antitesanya SBY gitu kan. Nah, jadi di era ini, di eranya Pak Jokowi, ya, misalnya orang juga bisa ngomong sesukanya ya, bahkan mengolok-olok presiden, pelongok-pelongok segala macam itu. Betul. Tapi rakyat juga bilang, masa sih kita begini terus, dia bilang kan. Datang lagi Prabowo. Ayo, ada yang berani bilang pelongok-pelongok sama Prabowo sekarang. Jadi siklusnya begitu. Dan itu turunannya ya sampai dengan kepala daerah. Kepala daerah juga ini ya. Jadi kepala daerah juga begitu. Ya, sama dengan seperti itu. Rakyat kemarin pingin misalnya gubernurnya atau bupatinya itu yang gampang lah. Ya. Kita panggil halo bro atau apa segala macam. Ya, pakai celana pendek atau apa segala macam. Ketemu di warung, ketemu misalnya di mana-mana saja. Gitu. Rakyat kemudian merasa apa iya gubernur seperti ini atau bupati seperti ini misalnya kan. Nah, biasanya mereka mencari antitesanya, gitu kan? Mencari antitesanya. Kalau kemarin misalnya selengean, kita cari yang tertib. Kalau kemarin misalnya seperti ini, seperti yang Bang Ion bilang. Kalau kemarin misalnya hitam, mereka akan cari putih. Selalu seperti itu. Gitu. Pergantian-pergantian itu, rollingnya itu, perputarannya itu hanya sekitar itu. Kalau ada pemimpin kita yang tua itu, pasti akan digantikan oleh yang muda nanti. Karena antitesanya seperti itu. Kalau ada pemimpin pelangak-pelongok, nanti dicari yang lebih tegas dari situ. Sesudah tegas itu mereka juga nggak kuat, kangen lagi sama yang gitu. Jadi perputarannya
Selalu seperti itu. Kira-kira gitu lah. Wow, jadi memang fenomena yang terjadi di dunia, kemudian kita lihat nasional, kemudian kalau kita melihat ini kan pilkada serentak pertama kali ini, Bang, se-Indonesia di 500 kabupaten kota lebih Jadi sekarang ini kita melihat kita melihat media sosial lagi nih, Bang nih. Lagi kita sebagai pemerhati media sosial, kita nggak tahu di yang sebenarnya, tapi di media sosial nampak sekali. Misalnya nih, Bang nih, Jakarta sudah ditetapkan tuh yang pemenangnya kan, ada Pram Rano. Nah di situ melihat tingkat partisipasi pemilih ternyata yang tidak memilih lebih banyak daripada yang memilih. Nah sehingga ada yang mendiskreditkan, wah ini tidak legitimate karena ternyata jumlah yang memilih atau tingkat partisipasi sangat rendah. Omotret itu, Bang, saya lihat postingan Abang nih tadi pagi terkait dengan persentase itu. Apa yang Abang bisa potret itu, Bang? Jadi begini, saya lebih tertarik, Bang Yon, bicara soal kasus-kasus yang real yang kita lihat ini. Tadi di media sosial saya menulis bahwa tingkat legitimasi pemimpin NTB pada pemilu 2024 itu mengalami revisi. Bahasa saya seperti itu. Mengalami revisi dan perbaikan dan perbaikan yang tingkat legitimasinya jauh lebih baik pemilu 2024 ketimbang 2018. Nah, pada pemilu 2024 legitimasi pemimpin terpilih itu pada angka 41,15%. Tetapi pada pemilu 2018 legitimasi dukungan rakyat kepada gubernur terpilih itu hanya 30,80%. Nah, artinya ada peningkatan dari 30,80% itu menjadi 41,15%. Dari angka 811.000 suara kepada pemenang 2018 itu menjadi 1,1 juta lebih 1.163.000 berapa Nah, itu artinya dukungan rakyat ekspektasi rakyat kepada pemenang pemilu 2024 ini jauh lebih baik. Jauh lebih banyak. Baik jumlah maupun presentasinya. Sehingga sebenarnya apa yang ingin saya katakan bahwa gubernur dan wakil gubernur terpilih pada hari ini itu mengantongi modal legitimasi politik dari rakyat NTB jauh lebih signifikan dibanding dengan yang sebelumnya. Kira-kira begitu. Wah, ini potret biasa kalau di medsosnya, Bang. Potretnya itu selalu pakai data. Oh ya, saya pakai data. Saya pakai data. Menghadirkan data yang akurat di situ. Saya pakai ini data KPU. Jadi setiap postingan Abang ini kan termasuk dari bagian edukasi, Bang. Betul. Jadi melihat sesuatu bukan berdasarkan asumsi, Bang. Nah, Bang, dikit boleh nggak? Saya kembalikan ke yang sebelumnya saya bicarakan. Apakah ini bagian dari antitesa, Bang? Jadi begini, saya juga memotret ini, Bang Yon. Ada beberapa gubernur, kepala daerah, mungkin juga bupati, wali kota, yang saya amati seperti ini. Mereka bermain-main di dunia media sosial, di dunia maya. Taruhlah salah satu contohnya Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu followernya jutaan itu. Wow, itu dahsyat kalau dia follower. Followernya baik di media sosial yang platform beberapa platform itu, wah ini luar biasa. Seharusnya beliau itu adalah pemenang pemilu dimanapun beliau berada. Karena sebagai mantan gubernur Jawa Barat, tidak saja followernya ada di Jawa Barat, ada di Jakarta, ada se-Indonesia, bahkan di beberapa negara. Nah, saya melihat ini sesuatu yang berbanding terbalik. Kenapa para kandidat-kandidat calon pemimpin-pemimpin
dengan follower terbesar, ya, dengan bermain di dunia maya yang mengupdate status misalnya bisa 10 kali sehari itu. Wah, melebihi minum obat ini Bang. Melebihi minum obat itu. Ya. Itu rata-rata nggak kepilih Pak. Oke. Ya. Rata-rata nggak kepilih. Salah satu contohnya itu Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ya. Ya. Ridwan Kamil itu kencing aja mungkin yang nggak diposting itu ya. Beliau update itu. Artinya orang tahu betul siapa Pak Ridwan Kamil, di mana beliau berada, apa aktivitasnya. Betul. Sebagian orang merasa bahwa ini orang enak, ya, gampang dihubungi, gampang diketahui di mana keberadaannya. Ya. Sebaliknya, ya, Pram, pemenang-pemenang yang ada itu, Mas Pram itu baru kemarin bikin media sosial. Iya. Nggak ngerti media sosial sama sekali itu. Iya. Atau ada banyak yang saya lihat ya, tidak masuk di grup WA, ya, betul, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram, ya, nggak punya platform, aktif sekali setahun gitu, terpilih dia gitu kan. Nah sehingga kadang-kadang ya saya membacanya seperti itu, orang populer itu tidak tidak menjamin ya bahwa dia akan mendapat dikapitalisasi menjadi suara dukungan rakyat gitu. Wow, ini fenomena yang Abang tangkap nih. Yang saya lihat ini bukan fenomena ya. Kalau fenomena itu bisa jadi semacam masih prediksi gitu ya. Ini faktual ini nyata ini. Ya. Oke. Jadi jumlah follower tidak bisa terkonfirmasi, tidak bisa diakumulasi atau dikapitalisasi menjadi dukungan suara. Ya. Oke, jadi jumlah follower. Kita harus banyak belajar, Pak. Oh dari semua saya belajar, Pak. Saya sendiri belajar. Saya aktif di media sosial, ya. Pengikut saya di Instagram itu mungkin 12 atau 13.000 gitu. Wow, ya. Bang, banyak ya. Ya, terus kemudian di Facebook itu juga begitu gitu kan. Nah, saya belajar. Oh, ternyata kita posting tiap hari ini belum tentu semua follower kita memberikan simpati, atensi dan dukungan yang sama gitu. Oke, Bang, melihat nasional memang potret yang ada di nasional memang inilah ya saat ini yang terjadi ya. Jadi bahwa elektoral ternyata tidak bisa diukur dari popularitas semua. Ya, mungkin ini kebaca juga dari hasil survei, Bang. Ya, jadi cukup menariknya, Bang nih, kalau melihat hasil survei. Kalau surveinya benar iya. Benar ya. Kalau surveinya yang benar-benar survei ya. Iya gitu kan. Tetapi kan ada kadang-kadang survei ini tergantung pemesan kan? Ya. Tergantung kepentingan kira-kira untuk siapa, untuk kepentingan apa ya seperti yang sering kita kan, ada yang untuk kepentingan donatur, ada yang untuk kepentingan cari sponsor segala macam, ini kan berbeda. Kalau benar cara surveinya sesuai dengan ilmu sesuai dengan ilmu SOP survei itu ya bisa menjadi pegangan gitu. Nah, makanya kadang-kadang rakyat pun tidak percaya pada survei. Jadi tidak bisa kita salahkan juga ya. Akhirnya masyarakat memang memilih menetapkan. Jadi saya melihat, Bang, ada korelasinya ini. Satu antara antitesa, kemudian kedua popularitas kita di media sosial ini. Jadi bagi yang ingin belajar, nah mau ikut 5 tahun lagi ya. Bagi yang mau ikut 5 tahun lagi nih, jadi kita harus banyak-banyak belajar, Bang. Termasuk saya, Pak. Saya belajar. Ini luar biasa nih. Bang Nuri juga sebagai tokoh publik, tokoh politik kita, panjang karir beliau di legislatif, di dewan ini sangat luar biasa. Jadi potret beliau sudah melihat bahwa tidak bisa dikonversi begitu mudahnya popularitas. Bang, sekarang kalau kita melihat ini, Bang, media sosial. Sebetulnya Abang memotret kemampuan menggerakkan massa di media sosial saat ini, Bang. Jadi memang kita lihat ada tokoh-tokoh kita yang begitu gencar, ada yang slow saja gitu ya. Kan pada akhirnya juga pilihan atau masyarakat kita bisa menilai siapa sebetulnya yang betul-betul diinginkan. Potret Abang terkait media sosial masyarakat kita saat ini, terutama tokoh-tokoh
publik kita gimana, Bang? Ya, jadi saya pikir mereka aktif di media sosial itu bagus. Ya. Ya. Bisa menjadi sarana pembelajaran, meliterasi dan mengedukasi kita secara bersama-sama. Ya. Tetapi juga kadang-kadang media sosial kita dipenuhi dengan konten-konten yang eksploitatif ya. Yang tidak kemudian memberikan nilai tambah bagi para pemirsa, bagi para followernya gitu kan. Bahkan kadang-kadang dari situ bisa menimbulkan sesuatu yang blunder. Sehingga ya ajakan untuk misalnya mempergunakan media sosial dengan arif, ya bijaksana, dengan penuh kehati-hatian, saya pikir bagus ya bagi masyarakat kita. Siapapun itu ya. Karena apalagi dimiliki oleh tokoh ya. Sehingga saya jarang mempergunakan media sosial saya untuk bermain-main gitu. Kalau ada informasi yang saya sampaikan itu, saya sudah cross check itu. Saya tidak berani angkat, saya tidak berani muat ya. Kalau saya sendiri pun ragu gitu. Nah, rata-rata ya konten-konten yang saya muat itu sudah melalui seleksi yang memenuhi standar saya lah ya. Sehingga kalaupun dia menjadi salah satu sumber data ya jangankan hanya sekedar pembanding ya, sumber data saya masih bisa mempertanggungjawabkan itu. Karena media sosial ini dampaknya kan dahsyat ya. Kalau kemudian salah kita memberikan informasi, itu maka orang akan membacanya salah semua. Dan ini fatal kan. Kalau kemudian apa yang kita sampaikan itu menjadi rujukan. Nah, ini kan fatal ini. Nah, sehingga saya selalu selektif itu dalam rangka bermedia sosial. Ini Bang Nurdin aja begitu selektifnya nih. Masa yang muda-muda kalah sembarang share ya. Sharing before sharing ini menjadi sangat penting. Sekaligus berarti konten kita yang ini Bang, ini edukasi. Baik. Edukasi literasi digital atau literasi media. Jadi berhati-hati apalagi menjadi tokoh publik yang dipantengin, bahkan captionnya Bang Nurdin ini bisa jadi berita. Bang, ada pengalaman nggak Bang? Jadi begini, saya minta sama teman-teman muda kita ya. Karena sekali misalnya konten kita ini memuat sesuatu yang tidak benar, ya, hoax misalnya atau apapun, itu lama-lama akan kemudian terstigma, akan menjadi cap, menjadi label dari media sosial kita sesuai dengan yang kita muat gitu kan. Kalau misalnya sekarang kita sering memuat sesuatu yang lucu, maka media sosial kita digolongkan sebagai media lawakan misalnya, kan? Kalau misalnya sesuatu yang kita kabarkan itu bohong, maka orang akan mengatakan itu jangan percayalah sama media sosial yang itu, apalagi adminnya sini, apa sini, itu pasti bohong, dia bilang kan? Karena pengalaman-pengalaman mereka gitu, itu tidak salahkan juga. Nah, sehingga saya kalau share sesuatu itu melalui verifikasi, saya melalui misalnya saya googling juga data yang pembanding misalnya seperti ini gitu kan. Sampai dengan penyebutannya, penulisannya ya. Kalau misalnya saya ingin menulis secara dengan bahasa asing, maka penulisan yang benar bahasa asing itu seperti apa sih? Ternyata seperti ini. Iya, saya sampai seperti itu. Sehingga orang mengatakan, oh ini kok tokoh tapi nulis saja aut-autan, belepotan misalnya kayak gitu. Salah gitu. Ini salah, ejaannya salah, ya penempatan katanya salah. Saya sampai dengan penempatan titik koma itu saya seleksi. Jangan-jangan misalnya pembaca dari media sosial saya itu kehabisan nafas karena kalimat saya terlalu panjang misalnya seperti itu kan. Jadi banyak hal ya. Menarik. Kemudian kita lakukan sendiri, kita seleksi sendiri agar kredibilitas dari penulis atau pemilik akun itu tercermin di dalam media sosialnya gitu. Wow. Luar biasa ilmunya para Gen Z, para Gen Z.
materi kali ini cukup menarik dari Bang Nurdin. Jadi potret media sosial. Tadi di awal-awal kami membicarakan tentang antitesa. Ternyata beliau juga meriset, bahkan ada mungkin nanti Bang kesempatan berikutnya kita bahas buku-bukunya Bang. Beliau ini ternyata rajin juga menulis buku ini. Alhamdulillah. Nanti Bang ya. Nanti kesempatan kita bedah berikutnya. buku nanti. Nah, kita bedah buku. Ada buku-buku yang cukup menarik. Saya rasa buku ini ada terbit juga karena Bang Nurdin ini sudah terbiasa jurnalis dulu beliau ini sejak mahasiswa. Sejak muda. Jadi beliau jurnalis yang cukup lama sehingga menulis ini sudah menjadi kebiasaan beliau, dan membaca tentunya tidak ada tulisan kalau tidak ada bacaan. Oke, sangat luar biasa. Bang, ada yang mau disampaikan untuk anak-anak muda sebagai closing? Ya, saya pikir hari ini ya adalah hari milik anak-anak muda. Ya, sehingga kita berharap hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena tanpa peletakan dasar yang baik di hari ini tidak ada masa depan yang baik bagi kita semua. Wow. Terima kasih. Good, kita dapat hari ini milik anak muda. Pelajari betul dan dasari betul dengan hal-hal yang baik. Oke, jumpa lagi. Jangan lupa cek di konten sebelumnya obrolan saya bersama Bang Nurdin, dan jangan lupa tunggu berikutnya. Saya akan ngobrol lagi bersama Bang Nurdin. Ketemu lagi di YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.